Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, saya Jafar Siddiq, dan teman-teman saya ada Samuel Ebitnego, Paulus Genardo Gabur, Andika Maulana Fakhri, dan Muhammad Rafli Girah. Oke, selanjutnya kami akan mempresentasikan tentang sistem informasi akademik RC Learning. Institusi pendidikan tinggi seperti universitas, sekolah tinggi, dan perguruan tinggi saat ini menghadapi tantangan dalam mengelola sistem informasi akademik yang kompleks dan saling terkait. Sistem ini mencakup berbagai proses seperti administrasi keuangan, transkrip akademi, catatan nilai, penjadwalan kelas, manajemen kurikulum, dan penerimaan mahasiswa baru. Dengan menerapkan kerangka kerja arsitektur perusahaan TOGAF, ada banyak manfaat yang dapat diperoleh untuk mengatasi masalah-masalah ini. Next. Selanjutnya ada pengenalan TOGAF. Yang pertama, apa itu TOGAF? TOGAF, di Open Group Architecture Framework, adalah kerangka kerja arsitektur perusahaan yang lengkap yang telah terbukti membantu organisasi merancang, melaksanakan, dan mengelola sistem informasi yang terintegrasi dan efektif. Yang kedua, sejarah TOGAF. TOGAF dikembangkan oleh Open Group, bermula pada tahun 1990-an dan kemudian dikembangkan menjadi kerangka arsitektur perusahaan yang luas. Versi pertama TOGAF 1.0, dirilis pada tahun 1995. Yang ketiga, manfaat TOGAF. Dengan menerapkan TOGAF dalam sistem informasi akademik, ada banyak manfaat yang dapat diperoleh seperti mengatasi masalah redundansi data, keamanan data, berbagi data antar departemen, dan meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan. Next. Fase-fase utama TOGAF. Yang pertama ada preliminary phase. Fase ini mencakup perencanaan dalam pelaksanaan proyek arsitektur, termasuk kontekstualisasi tujuan, ruang lingkup, pemangku kepentingan, dan standar arsitektur. Kedua ada arsitektur vision. Fase ini bertujuan untuk menghasilkan gambaran awal tentang arsitektur yang diinginkan, mengidentifikasi pemangku kepentingan, menyusun visi dan misi, serta menetapkan proposal nilai. Selanjutnya ada business architecture. Fase ini berfokus pada pembuatan arsitektur bisnis yang menunjukkan cara organisasi bekerja, termasuk mengidentifikasi dan mencatat prosedur utama serta hubungannya dengan strategi perusahaan. Next. Selanjutnya ada Information System Architecture. Fase ini terdiri dari arsitektur data yang menentukan struktur data dan arsitektur aplikasi yang mengidentifikasi aplikasi penting dan interaksinya. Selanjutnya ada teknologi arsitektur. Fase ini berfokus pada pemilihan teknologi yang akan mendukung sistem informasi, termasuk perangkat lunak, perangkat keras, infrastruktur jaringan, dan platform teknis. Selanjutnya ada opportunities and solutions. Fase ini merinci proyek dan upaya yang diperlukan untuk menerapkan arsitektur yang diinginkan, termasuk mengidentifikasi solusi teknis dan membangun peta jalan implementasi. Next. Selanjutnya ada migration planning. Fase ini merencanakan bagaimana mengubah arsitektur saat ini menjadi yang diinginkan, termasuk membuat rencana migrasi rinci, mencakup jadwal, sumber daya, dan strategi manajemen perubahan. Selanjutnya ada implementation governance. Fase ini mengatur dan memantau implementasi arsitektur, termasuk mengelola risiko, memantau dan mengontrol proyek, serta memastikan kepatuhan terhadap rencana. Selanjutnya ada arsitektur change management. Fase ini bertanggung jawab atas perubahan arsitektur, termasuk mengidentifikasi perubahan yang diperlukan, menilai dampak perubahan, dan mengawasi proses perubahan secara konsisten. Next. Selanjutnya ada manajemen persyaratan TOGAF. Yang pertama, identifikasi persyaratan. Fase ini bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengelola kebutuhan yang diperlukan dalam pengembangan arsitektur. Yang kedua, translasi persyaratan. Persyaratan yang telah diidentifikasi diterjemahkan ke dalam fase ADM TOGAF untuk memastikan implementasi yang efektif. Yang ketiga, pemantauan perubahan. Fase ini mengawasi perubahan persyaratan dan memastikan bahwa perubahan tersebut dapat ditangani dengan efektif dan efisien. Next.
Selanjutnya ada langkah-langkah perancangan arsitektur berbasis TOGAF. Perancangan arsitektur sistem informasi akademik berbasis TOGAF melibatkan beberapa langkah penting, mulai dari fase persiapan hingga fase manajemen perubahan arsitektur. Setiap fase memiliki fokus dan aktivitas yang spesifik untuk memastikan sistem informasi akademik yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan pemangku, kepentingan, dan mendukung tujuan strategis organisasi. Next. Selanjutnya ada fase persiapan, menentukan ruang lingkup, mengidentifikasi prosedur akademik yang akan digunakan, memerlukan batas organisasi dan departemen. Yang kedua, mengidentifikasi pemangku kepentingan, yaitu mendaftar pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta mempertimbangkan kebutuhan dan harapan mereka. Yang ketiga, menetapkan tujuan dan prinsip, merumuskan tujuan khusus sistem informasi akademik, dan menentukan dasar arsitektur seperti skalabilitas, keamanan data, dan interoperabilitas. Yang keempat ada memilih kerangka kerja dan alat, memilih instrumen pemodelan arsitektur yang tepat, dan membuat contoh dokumentasi TOGAF. Selanjutnya ada fase arsitektur. Yang pertama, menyusun visi arsitektur, membuat pernyataan visi yang ringkas dan jelas, serta mengidentifikasi faktor utama yang mendorong perubahan dalam bisnis. Yang kedua, menghubungkan visi ke tujuan strategis, memetakan tujuan strategis organisasi dan mengidentifikasi bagaimana sistem informasi akademik akan membantu mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, mendapatkan kesepakatan, menyampaikan tujuan kepada pemangku kepentingan utama dan mencatat umpan balik serta persetujuan. Selanjutnya, fase arsitektur bisnis. Yang pertama, memetakan proses operasi-operasi, membuat diagram alur proses untuk setiap proses akademi utama dan mengoptimalkan proses tersebut. Yang kedua ada mengidentifikasi peran dan tugas, membuat matriks RACI untuk mendefinisikan struktur yang mendukung pendidikan. Tiga ada mengidentifikasi KPI, menentukan KPI untuk setiap proses penting seperti tingkat kelulusan dan waktu pemrosesan aplikasi, serta metode untuk mengukur dan melaporkannya.